Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran bidang studi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang permintaan dan penawaran. Disimak baik-baik ya. Sebelum masuk ke materi pokok, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dan untuk tujuan pembelajarannya, pada subbab permintaan yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan, yang kedua, mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga, menjelaskan hukum permintaan, yang keempat, menjelaskan kurva permintaan, yang kelima, menentukan fungsi permintaan. Lalu untuk subbab penawaran, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian penawaran, yang kedua, mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi penawaran, yang ketiga, menjelaskan hukum penawaran, yang keempat, menjelaskan kurva penawaran, dan yang terakhir, menentukan fungsi penawaran. Ya, di sini terdapat dua gambar di mana kegiatan transaksi jual beli di pasar itu sedang terjadi. Pada setiap transaksi itu terdapat permintaan, penawaran, harga, dan jumlah barang atau jasa yang saling mempengaruhi. Di pasar, permintaan dan penawaran akan membentuk titik pertemuan terkait satuan harga dan jumlah barang. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian permintaan. Menurut Suherman Roshidi pada tahun 2012, permintaan adalah jumlah barang dan atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Permintaan timbul saat konsumen menginginkan barang atau jasa sesuai dengan daya beli. Lanjutkan materi yang kedua yaitu jenis permintaan. Menurut subjek, permintaan terdiri atas permintaan individu atau permintaan perorangan dan permintaan kolektif atau kumpulan permintaan perorangan di pasar. Menurut daya beli, permintaan terdiri atas permintaan efektif atau permintaan yang disertai daya beli, permintaan absolut atau permintaan yang tidak disertai daya beli, dan permintaan potensial atau permintaan yang disertai daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan atau jasa menurut Agung Abdul Rasul pada tahun 2013. Faktor yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin murah harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan. Harga barang lain dapat berpengaruh jika hubungan antara barang bersifat substitusi atau saling menggantikan atau bersifat komplementer atau saling melengkapi. Faktor yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi daya beli konsumen. Permintaan terhadap barang atau jasa akan meningkat. Lalu faktor yang keempat ada selera. Selera, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat termasuk faktor yang menentukan tinggi rendahnya permintaan atas barang atau jasa tertentu. Lalu faktor yang kelima yaitu jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk dengan kebutuhan dan selera tertentu akan meningkatkan permintaan atas barang atau jasa tertentu. Faktor yang keenam, perkiraan harga pada masa depan. Nah, jika konsumen memperkirakan harga suatu barang naik pada masa akan datang, konsumen tersebut cenderung akan membeli barang saat ini atau sebelum harga barang naik. Yang ketujuh ada distribusi pendapatan. Jika distribusi pendapatan tidak merata, daya beli masyarakatnya akan rendah. Permintaan terhadap barang atau jasa juga otomatis akan turun. Lalu faktor yang terakhir, strategi produsen. Agar masyarakat membeli barang atau jasa, produsen menetapkan strategi tertentu, misalnya menggiatkan iklan, promosi, diskon, atau teknik pemasaran lain. Nah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa di pasar, sehingga memerlukan sikap kritis dan analitis dalam mengkaji lebih dalam. Yang selanjutnya ada hukum permintaan.
Hubungan tingkat harga dan jumlah barang yang diminta dirumuskan dalam hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, jika semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan ini berlaku ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstan. Itu menurut Suherman Roshidi pada tahun 2012. Materi selanjutnya yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan ini menggambarkan sifat hubungan antara harga dan jumlah barang tertentu yang diminta oleh konsumen pada waktu tertentu. Oleh karena itu, harga dan jumlah barang yang diminta memiliki sifat hubungan terbalik. Bentuk kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, di sini ada permintaan terhadap jeruk. Di tabel terdapat titik harga per kilogram dan jumlah yang ditawarkan. Pada titik V, harga per kilogram 10.000, jumlah yang ditawarkan sebanyak 350. Lalu pada titik W, pada harga 15.000 per kilogram, jumlah yang ditawarkan sebanyak 300. Pada titik X, pada harga 20.000 per kilogram, jumlah yang ditawarkan sebanyak 250. Lalu pada titik Y, dengan harga Rp25.000 per kilogram, jumlah yang ditawarkan sebanyak 200. Dan pada titik Z, pada harga 30.000 per kilogram, jumlah yang ditawarkan sebanyak 150. Kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, karena pada hukum permintaan semakin rendah suatu barang semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dengan harga 10.000 atau harga terendah, maka jumlah jeruk yang diminta paling tinggi yaitu 350. Sedangkan pada harga 30.000 atau harga tertinggi yaitu jeruk yang diminta hanya sebesar 150 kg. Selanjutnya, analisis dari kurva permintaan yang tadi. Yang pertama, pada saat harga tinggi, sebagian besar masyarakat tidak mampu membeli barang dan atau jasa sehingga akan mencari barang pengganti. Lalu analisis yang kedua, pada tingkat harga meningkat, daya beli masyarakat terhadap barang dan atau jasa dengan asumsi tingkat pendapatan tetap maka akan berkurang. Ya, materi yang selanjutnya yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan diartikan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Secara sistematis, fungsi permintaan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu QD sama dengan min AP plus B atau P sama dengan min 1 per AQ plus B per A. Nah, rumus tersebut diperoleh dari hubungan antar barang dan antar kuantitas yang berawal dari P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q per Q min Q1 per Q2 min Q1, yaitu di mana A adalah konstanta, P adalah barang, Q adalah jumlah barang, P1 harga mula-mula, P2 harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan, Q1 jumlah barang mula-mula, dan Q2 merupakan jumlah barang setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu penawaran. Pertama ada pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Itu pengertian penawaran menurut Suherman Roshidi pada tahun 2012. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan atau jasa menurut Agung Abdul Rasul pada tahun 2013. Faktor yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Jika suatu harga barang naik, produsen akan menambah jumlah barang yang dihasilkan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Lalu faktor yang kedua, harga barang lain yang berkaitan. Di sini jika barang harga substitusi naik, penawaran suatu barang akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang substitusi turun, penawaran suatu barang akan menurun. Untuk barang komplementer, jika harga barang komplementer naik, maka penawaran barang akan berkurang.
Sebaliknya, jika harga barang komplementer turun, maka penawaran suatu barang akan bertambah. Lalu faktor yang ketiga yaitu harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi menyebabkan perusahaan mengurangi kapasitas produksi. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh perusahaan maka akan berkurang. Faktor yang keempat ada biaya produksi. Kenaikan harga faktor produksi juga mempengaruhi biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, produsen akan mengurangi hasil produksi. Hal ini akan menyebabkan penawaran barang akan berkurang. Lalu faktor yang kelima, teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan nantinya akan menciptakan barang baru. Nah, keadaan seperti ini akan menyebabkan penawaran barang meningkat. Lalu untuk faktor yang keenam, jumlah produsen. Jika jumlah produsen pada produksi barang tertentu semakin banyak, penawaran akan bertambah. Lalu faktor yang ketujuh, tujuan perusahaan. Proses produksi yang dilakukan perusahaan bertujuan meningkatkan keuntungan sehingga mempengaruhi kapasitas produksi. Lalu faktor yang terakhir, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor akan menyebabkan penawaran produsen dalam negeri meningkat. Selanjutnya yaitu ada hukum penawaran. Hubungan tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dirumuskan melalui hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Hukum penawaran berlaku jika faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap. Nah, dari hukum penawaran dapat digambarkan kurva penawaran dan fungsi penawaran serta perubahan penawaran. Materi yang selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara tingkat harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran berlereng positif, yaitu garis penawaran atau supply naik dari kiri bawah ke kanan atas. Di sini terdapat penawaran terhadap jeruk. Pada titik V, dengan harga 10.000 jumlah yang ditawarkan sebanyak 150. Lalu pada titik W dengan harga 15.000 per kilogram jumlah yang ditawarkan sebanyak 200. Lalu pada titik X dengan harga 20.000 per kilogram jumlah yang ditawarkan sebanyak 250. Dan pada titik Y, pada harga Rp25.000 per kilogram, jumlah barang yang ditawarkan yaitu sebanyak 300. Lalu pada titik Z, pada harga 30.000 jumlah yang ditawarkan sebanyak 350. Nah, kurva penawarannya yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Dengan pada harga 10.000, jumlah yang ditawarkan itu hanya 150, sedangkan pada harga 30.000 jumlah yang ditawarkan pada titik 350 per kilogram. Selanjutnya fungsi penawaran. Hubungan antara tingkat dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dinyatakan dalam sebuah fungsi, yaitu fungsi penawaran. Nah, secara matematis fungsi penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu QS sama dengan AP plus B atau P sama dengan 1 per AQ plus B per A atau P sama dengan Q plus B per A, di mana di sini terdapat contoh soal. Bu Dahlia memproduksi sandal khusus hotel di Bogor. Barang dagangannya memiliki fungsi penawaran QS sama dengan 4P min 10.000. Pada saat tingkat harga Rp6.000 per pasang, berapa jumlah sandal yang ditawarkan Bu Dahlia pada hotel-hotel di Bogor? Nah, di sini diketahui QS sama dengan 4P min 10.000 dan P-nya untuk harganya pada tingkat 6.000. Nah, ini penyelesaiannya yaitu
perhitungan jumlah barang yang ditawarkan Bu Dahlia pada tingkat harga 6.000 adalah QS sama dengan 4P min 10.000. Lalu QS 4, P-nya kita ganti dengan 6.000 min 10.000. Lalu QS sama dengan 4 dikali 6.000, yaitu 24.000 dikurangin 10.000, maka QS 14.000. Jadi pada tingkat harga 6.000, jumlah barang yang ditawarkan oleh Bu Dahlia sebanyak 14.000 pasang sandal. Terima kasih, jangan lupa untuk belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.